kasih Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita dan memuliakan Yesus haleluya. Kita akan pujian berkat anak cucu.
hanya duduk datang setiap hari minggu, ada yang begitu. Nah, karena kita berpikir kita nggak bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat. Tetapi firman Tuhan selalu berkata, setiap kita itu ketika kita dipanggil, kita itu Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat. Di sini firman Tuhan dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ketika kita mengenal mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu ada terang Tuhan di hidup kita. Jadi dikatakan bangkitlah, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi mungkin selama ini kita mengalami banyak persoalan. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa menjadi terang. Apa terang itu? Ya, terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan itu berbicara tentang berkat Tuhan. Ketika kita membuka hati kita, menerima Tuhan di hidup kita, di situ kita menerima berkat Tuhan. Jadi di sini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu dan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi di sini dikatakan Tuhan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ini berbicara tentang pelayanan kita, bukan yang setiap minggu atau setiap WDI, tapi ini berbicara tentang pelayanan kita dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dan dalam lingkungan masyarakat. Nah, di situ pelayanan kita yang sebenarnya. Kalau kita pelayanan di gereja, seringkali kan kita bisa terlihat rohani, tetapi ada beberapa orang yang tahu bahwa kita mungkin bisa seperti itu ya. Ketika kita pelayanan, misalnya saya jadi WL, mungkin ada yang tahu aslinya saya, dia itu suka korupsi. Nah, mungkin di situ ya kelemahan kita bisa bohong di hadapan jemaat. Tetapi kalau di dalam masyarakat, dalam keluarga, kita tidak bisa bohong. Ya, ada beberapa orang dikenal karena karakternya, misalnya, jangan dekat-dekat ibu itu, dia pemarah. Jangan dekat-dekat dengan ibu yang C, dia suka ngutang. Jadi kalau ngomong sedikit ngutang. Nah, ada orang yang dikenal orang karena negatif, tetapi firman Tuhan di sini berkata, ketika terang Tuhan terbit di atas kita, maka kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana cara kita untuk menjadi berkat? Ya, berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau kita kuat-kuat di tengah jalan, bertobatlah, terima Tuhan Yesus, jamin pulang bapak dulu ya. kita akan dia orang memaksakan keyakinan kita ke orang lain. Tetapi sekarang kita harus pakai hikmat untuk kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Apa itu berkatnya? Berkat itu berarti kita melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, berarti kita membagikan berkat yang Tuhan kasih ke kita ke orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita membagikan berkat yang Tuhan kasih ke kita itu tidak sekedar dengan kita berbagi makanan, kita berbagi sembako dan lain sebagainya, bukan itu. Kalau kita berbagi seperti itu, orang ingat sebentar, kemudian lupa. Tetapi kalau orang mengenal kita, kalau saya datang ke situ, dia baik, dia menerima saya, itu akan lebih dikenal orang. Nah, tapi kalau orang datang ke kita, kamu jangan datang lagi. Nah, itu pun diingat orang karena tidak baik. Tetapi kita baik karena kita bisa membawa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan catatan tidak hanya sekedar berbagi berupa makanan atau berbagi berupa hal-hal yang bersifat jasmani ya. Di sini ada beberapa hal yang saya ambil ketika kita dipanggil Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama. Ada beberapa hal yang saya pilih, tidak semua, karena kalau pilih sangat banyak di dalam Alkitab ini. Yang pertama, kita bisa menjadi berkat melalui perkataan ya. Mari kita buka Efesus pasal 4. Efesus
29. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, mungkin kita tahu ya bagaimana kita sebelum mengenal Tuhan. Perkataan kita mungkin sering suka serapah, kebun binatang, yang mungkin semua memahami maksud saya ya. Banyak perkataan-perkataan yang kalau orang dunia itu biasanya mereka itu bisa kata-kata yang anjing lah, babi lah, yang bodoh lah, itu adalah hal yang biasa. Tetapi sebenarnya itu adalah perkataan yang kurang tepat kalau di firman Tuhan. Belum lagi kalau perkataan kita itu tentang hal-hal yang sifatnya agak-agak parno gitu ya. Nah, itu tidak kalau untuk kalangan anak Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, apabila janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu yang pertama. Jadi orang itu menilai kita ketika perkataan kita baik, apa yang kita sampaikan baik, orang sudah melihat bahwa oh dia baik, aku merasa diberkati. Jadi tidak hanya bersifat jasmani, tetapi bersifat sikap kita ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Karena mungkin kita semua punya banyak pengalaman. Misalnya kita curhat, misalnya saya curhat ke Maria. Ada tipe-tipe orang yang ketika kita curhat langsung si Maria sebarkan ke Ibu Indah. Wah, itu tadi curhat begini, langsung disebarkan. Ada juga misalnya saya curhat ke Moni, saya curhat ke beberapa orang. Si Moni bilang, sudahlah Kak Titin sabar, kan ada begitu. Nah, jangan misalnya saya punya masalah dengan Bu Kristina, sabar, jangan dibalas gitu, tetap mengasihi, misal begitu ya. Nah, tapi misalnya saya curhat lagi ke Sista, wah nggak bisa begitu Kak, lawan aja Kak, kan ada yang seperti itu. Nah, jadi kita menjadi berkat lewat sikap kita. Ketika ada teman kita yang butuh nasihat, saudara kita yang butuh nasihat, kita menguatkan, kita membangun dan kita menghibur. Jadi kita tidak memberikan saran-saran yang arahnya ke dunia. Kan kalau ke dunia itu wah nggak bisa begini, kita cari saksi, bertemu aja, biar aja nanti kita buktikan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Nah itu kalau dunia. Tetapi kalau kita di sini firman Tuhan katakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi orang itu merasa tenang ketika misalnya saya curhat ke teman saya, sabar ya, jangan diladeni, tetap berdoa, tetap aktif, sering berdoa, sering ke gereja. Itu membangun ya, itu membangun kita semua. Jadi ini menjadi berkat melalui perkataan, itu yang pertama. Kemudian menjadi berkat melalui doa. Kita baca di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi firman Tuhan katakan setiap anak-anak Tuhan ketika dipanggil Tuhan, kita semua punya kuasa. Kita semua di dalam Matius ya dikatakan bahwa kita semua punya kuasa untuk mendoakan orang sakit, berdoa untuk saudara-saudara kita. Nah, jadi bagaimana menjadi berkat? Hidup kita menjadi berkat melalui doa. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, orang terdekat, keluarga,
Jadi berdoa itu tidak hanya tugas gembala pelayan Tuhan, tetapi kita sesama anak Tuhan kita saling mendoakan. Jadi kita menjadi berkat di situ. Jadi tetap kita harus menjaga perilaku kita supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, menjadi berkat melalui doa. Jadi caranya begini, mungkin kita berpikir, nggak bisa saya berdoa. Orang itu saya doakan nggak sungguh-sungguh. Kalau dia sakit, nggak bisa dia saya doakan tetap berbeban berat dia. Itu kan kadang-kadang kita berpikir. Tetapi gini, kalau ada orang yang kita doakan, kita doakan. Sebagai sesama ini ya, sama jemaat Tuhan, kita doakan. Mau sembuh atau tidak itu urusan Tuhan. Itu yang pertama. Mau dia masalahnya selesai atau tidak itu urusan Tuhan. Tetapi janji Tuhan, janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir di situ. Nah, berarti Yesus mendengar doa kita kalau kita bersepakat. Nah, jadi kadang-kadang bila saya kalau disuruh berdoa, bagaimana ini? Sebenarnya ya, saya merasa saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika berdoa, mendoakan, makasih Kak sudah dukung saya dalam doa, saya sembuh. Oh, puji Tuhan. Ternyata Tuhan dengar doa. Saya tak ngomong sama yang saya doakan. Saya berkata, oh ternyata Tuhan dengar doa kita. Oh berarti benar firman Tuhan ini. Nah, jadi nggak ada salahnya sesama anak Tuhan. Kadang-kadang kalau saya jauh di seberang, saya serius. Walaupun saya sudah pelayan, saya butuh dukungan doa. Karena kalau sakit, kalau ada masalah, saya butuh dukungan doa gitu. Nah, jadi yang lain juga butuh dukungan doa. Kan kalau ngomongin hamba Tuhan lama, ya lama. Kadang hamba Tuhannya sibuk keluar kota atau kemana, sesama kita saling mendoakan. Jadi kita menjadi berkat lewat doa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita menjadi berkat lewat perbuatan. Kita buka Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi firman Tuhan, jangan jemu berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Kadang-kadang kita tidak semua orang yang kita berbuat baik itu baik sama kita ya. Contoh nih, misalnya saya pernah ada orang yang butuh bantuan saya bantu, tetapi orang yang saya bantu malah memusuhi saya. Nah, kadang-kadang kita bisa begitu ya, punya pengalaman seperti itu. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan jemu. Walaupun kamu sudah mengalami tidak dihargai, tidak didengarkan, jangan jemu, tetap berbuat baik. Karena apa di sini dikatakan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, kita akan menuai dari perbuatan kita yang jangan jemu berbuat baik itu. Nah, jika kita tidak menjadi lemah dalam artian begini, bosan jadi orang baik, ya udah. Kadang kan kita berpikir, aku sudah ngelakuin itu sudah berapa kali, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak bisa ya. Nah, itu berarti kita mulai menjadi lemah. Kalau kita mulai berhenti untuk berbuat baik. Di sini dikatakan jangan jemu, jangan bosan. Apapun balasan orang terhadap kita tetap baik, jangan dibalas. Karena ada dalam satu ayat berkata, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti begini, misalnya saya tahu ibu itu salah sama saya misalnya, atau ibu nasi salah sama saya. Saya tahu kelemahan dia, saya tahu sikap dia yang tidak baik. Bukan berarti maksud firman Tuhan ini ya, bukan malah kita menelanjangi dia, menunjuk salahnya dia. Tetapi kalau hal itu bergantung pada kita, Tuhan tetap minta kepada kita hidup berdamai dengan semua orang. Dan ayat firman Tuhan saya bilang, jangan balas jahat
pasal 3 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab saudara ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan Alkitab berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang di luar kita, karena kita memang dilarang keras sama firman Tuhan, yaitu membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya kita tetap memberkati, tetap memaafkan, artinya ya apapun yang terjadi. Jadi inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi setiap kita kembali dipanggil Tuhan itu ada tujuannya semua. Ya meskipun kita tidak pelayanan di mimbar, tetapi bukti sebenarnya bahwa kita pengikut Kristus itu adalah ketika kita melayani dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Jadi semua orang bisa tahu kenapa orang katakan, oh orang Kristen pengikut Kristus itu mereka terkenal baik, mereka tidak membalas jahat dengan jahat. Karena itulah pengajaran Tuhan buat kita. Karena pembalasan itu adalah Tuhan, tetapi setiap kita apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu suami, anak, teman, saudara, keluarga, tetangga, dan masyarakat pada umumnya. Puji Tuhan. Saya serahkan ke Bu Kristina ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Titin atas firman-Nya pada sore hari ini. Sebelum kita beribadah kita sore hari ini, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Bapa, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan, karena atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh kembali pada sore hari ini Bapa untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Bapa boleh terpatahkan dalam hati kami masing-masing Bapa, boleh kami lakukan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman pada sore hari ini Bapa boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Biarlah terang ini kami boleh sampaikan juga kepada orang lain Tuhan. Biarlah orang lain melihat akan kebenaran-Mu Tuhan dalam diri kami masing-masing Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman pada sore hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami boleh selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik Bapa, untuk selalu berkata baik Bapa, untuk selalu melakukan perbuatan baik Bapa. Dan tidak lupa Bapa, kami selalu diingatkan untuk kami boleh menjadi berdoa-berdoa Bapa bagi keluarga kami, bagi sesama kami Tuhan. Terlebih-lebih lagi Bapa, kami berdoa bagi sesama jemaat-Mu Tuhan, supaya kami tetap selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Pada kesempatan sore hari ini Bapa, kami juga tidak lupa akan teman-teman kami, akan saudara-saudara kami Tuhan, yang pada sore hari ini belum berkesempatan hadir Tuhan. Biarlah Engkau boleh tengok mereka selalu bersentuh Tuhan. Apa menjadi kebutuhan mereka, biarlah Engkau boleh berikan sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga boleh memberikan berkat-Mu yang limpah atas mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara kami Tuhan yang belum berkesempatan hadir pada sore hari ini. Apabila mereka sakit Bapa, biarlah Engkau boleh berikan kesembuhan Tuhan. Dan di waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan pulang, biarlah kami memperoleh berkat-Mu yang limpah Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Bapa, sampaikan kami ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat Bapa. Dan biarlah Kau juga boleh pertemukan kami pada ibadah yang akan datang Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh selalu tersampaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh